Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat KSWI? Senang banget nih bisa menyapa sobat KSWI lagi di pekan rutin KSWI bersama aku Dana. Nah, kali ini kita akan mengupas berita terupdate seputar muslimah. Tentunya dalam sudut pandang Islam ya sob. Nah, tahu nggak sob, tepat tanggal 11 Oktober kemarin, PLAN Indonesia itu merayakan Hari Anak Perempuan Internasional atau International Girls Day. Mereka mengadakan acara tersebut dengan hashtag Girls Get Equal, di mana kampanye ini menyuarakan kesetaraan bagi anak perempuan. Nah, apa sih Girls Get Equal itu dan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut? Makanya jangan kemana-mana ya sob, siapkan catatan dan kuota kalian. Ya sarallah. Sobat KSWI yang dirahmati Allah, Girls Kids Equal adalah kampanye PLAN internasional dengan tujuan agar anak perempuan dan kaum muda itu mampu membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan membentuk dunia di sekitar mereka. Nah, Yayasan PLAN Internasional Indonesia mengimplementasikan kampanye Girls Get Equal dengan misi agar 1 juta anak perempuan di 1000 desa di Indonesia mendapatkan kekuatan, kebebasan, dan representasi yang setara. Dan kalian tahu nggak sob, gagasan Girls Get Equal itu berasal dari mana? Gagasan menyuarakan kesetaraan gender itu sudah lama digencarkan sejak sebagian besar negara mengadopsi deklarasi Beijing dan platform aksi pada tahun 1995. Deklarasi Beijing dan platform aksi ini merupakan terobosan dunia untuk memajukan hak dan memperdayakan perempuan dan anak perempuan di seluruh belahan dunia. Sehingga pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB menetapkan 11 Oktober itu sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia. Generasi Equality atau kesetaraan gender pada tahun 2020, mereka meluncurkan beragam program untuk mendukung tercapainya deklarasi Beijing atau mendorong terwujudnya kesetaraan gender bagi setiap perempuan. Nah, jadi Girls Get Equal ini merupakan salah satu program atau upaya dari deklarasi Beijing tersebut. Kalian harus tahu nih sob, kesetaraan gender itu muncul akibat adanya trauma para perempuan di berbagai masa. Seperti pada masa Yunani kuno, wanita dari kalangan elit itu diperlakukan selayaknya tahanan. Dia disekap di dalam istana. Sedangkan wanita dari kalangan bawah malah menjadi komoditi atau barang dagangan untuk diperjualbelikan. Tidak jauh berbeda dari Yunani kuno, pada masa Romawi, wanita itu tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam segala urusan. Di India, wanita itu hanya sebagai barang pelengkap bagi kaum pria. Jadi ketika suaminya itu meninggal, setiap janda harus melakukan tradisi sati. Tradisi membunuh dirinya sendiri sebagai bukti pengabdiannya terhadap suami. Di sejarah Cina kuno, dalam keluarga miskin, para gadis itu dijual sebagai budak kepada keluarga kaya. Di Arab, anak perempuan itu akan dikubur secara hidup-hidup. Yang artinya jika anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup, maka terkubur jugalah segala aib yang menimpa keluarganya. Kalaupun tidak dikubur, wanita tersebut akan tetap dipelihara dan diperlakukan tidak manusiawi. Di Eropa, pernah ada pembantaian besar-besaran terhadap kaum wanita, karena wanita dianggap sebagai tempat penyimpanan setan dan roh jahat. Sehingga dari sinilah muncul gagasan kesetaraan gender untuk menyelamatkan para perempuan dari keterpurukan. Setiap tahun tentu Hari Anak Perempuan Sedunia selalu diperingati.
Nah, kali ini dilaksanakan dengan kampanye Girls Get Equality yang direalisasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Beliau menyampaikan akan ada 6 perempuan milenials yang akan menggantikan dirinya sebagai menteri satu hari melalui program Girls Takeover, di mana anak perempuan mengambil alih dalam rangka memberikan kesempatan untuk calon pemimpin masa depan, atau beliau menyebutkan sebagai future leadership generasi muda. Di dalam pernyataan Erick Thohir menyebutkan 6 perempuan muda tersebut berusia 20-24 tahun telah berhasil terpilih dalam Girls Takeover 2021 dan menyisihkan lebih dari 7.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Para perempuan ini mendapatkan penugasan dari Menteri BUMN untuk mengambil alih peran Menteri BUMN dan 5 CEO BUMN selama sehari, yaitu Angkasa Pura I, Bank Mandiri, Bank BRI, Kimia Farma, dan Telkomsel pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober yang lalu. Kampanye Girls Takeover sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di jajaran BUMN dengan target mencapai 25% pada tahun 2023. Nah, Sobat KSWI, program-program kesetaraan gender yang diperingati serempak setiap tahunnya oleh Plan Internasional untuk mendapatkan pengakuan dan memperkuat suara para perempuan tentu saja disambut juga oleh para muslimah. Dan berikut merupakan pendapat dari mereka tentang kesetaraan gender. Di antaranya, mereka berpendapat pentingnya menyuarakan kesetaraan gender untuk mendapatkan pengakuan kekuatan dan potensi perempuan agar mereka bisa mendorong terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi mereka, seperti dalam hal karir misalnya di dunia pekerjaan. Mereka juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender adalah salah satu jalan untuk menghapus tantangan yang berbasis gender yang dihadapi oleh para perempuan, seperti pernikahan anak, kesempatan belajar yang buruk, kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, dan diskriminasi perempuan. Nah, itu tadi adalah sebagian kecil pendapat para muslimah tentang kesetaraan gender. Perlu kalian ketahui, Sob, dengan berbagai program-program kesetaraan gender yang terus digencarkan sampai saat ini, yang sudah 25 tahun berlalu sejak diresmikannya deklarasi Beijing tersebut, maka muncullah pertanyaan, dengan adanya program-program tersebut, apakah sudah bisa menyelesaikan berbagai problem pada perempuan? Dan apakah sudah berhasil dalam menyetarakan posisi laki-laki dan perempuan itu 50-50? Kenyataan yang bisa kita lihat dengan fakta yang ada, tentu para penggiat gender ini tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan, apalagi menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Buktinya, penderitaan, kemiskinan, kehinaan, diskriminasi terhadap perempuan masih mereka alami sampai saat ini. Bahkan, angka kekerasan terhadap perempuan itu tertinggi di Indonesia. Nah, apakah dengan menyetarakan gender, perempuan itu akan mendapatkan kebaikan bahkan kemuliaan? Lalu bagaimana pandangan Islam terkait kesetaraan gender? Pertama-tama yang perlu kita pahami dulu, bahwa di dalam Islam, kesetaraan gender itu tidak ada. Karena memang gagasan tersebut itu kan berasal dari barat ya, yang mana pada saat itu kondisi perempuan itu dalam keadaan yang terpuruk akibat diterapkannya sistem kapitalis sekuler. Nah, jika gagasan ini itu digencarkan terhadap umat muslim, tentu saja ini akan berbenturan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu didudukan pada porsinya masing-masing. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda, baik secara fisik, sifat maupun peranannya. Secara fisik, laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Sedangkan secara sifatnya, perempuan itu memiliki kelembutan dan kasih sayang lebih besar jika dibandingkan kaum laki-laki. Dalam segi peranannya,
Laki-laki bertanggung jawab atau berkewajiban untuk mencari nafkah dan melindungi anak istrinya, sedangkan perempuan dia sebagai ibu generasi yang mengatur rumah tangga dan sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Itu tadi adalah sedikit fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan. Jelas berbeda kan sob? Makanya ketika perempuan itu menuntut untuk sama dengan laki-laki, itu sudah jelas melanggar dari fitrahnya sebagai seorang perempuan. Inilah yang terjadi ketika ide atau gagasan kesetaraan gender itu sudah meracuni para muslimah perempuan. Tentu saja dia akan berjuang untuk melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan Islam atau ajaran Islam. Walaupun Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam hal fisik, sifat, dan juga peranannya, akan tetapi Islam itu memandang baik laki-laki dan perempuan itu sama dalam pandangan syariat. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa mengerjakan amal-amal solih baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Dari ayat tersebut jelas, Allah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam masalah amal, begitu pula dalam masalah pahala, dan inilah yang disebut dengan keadilan. Ingat ya sob, perempuan dalam Islam itu merupakan sebuah kehormatan yang wajib dijaga. Maka Allah membuat banyak aturan untuk perempuan itu bukan semata-mata mengekang mereka, melainkan sebagai penjagaan terhadap kehormatan perempuan itu sendiri. Seperti halnya, dalam berpakaian perempuan itu wajib untuk menutup auratnya. Dia tidak boleh bertabaruj atau berdandan berlebihan. Batasnya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dan masih banyak lagi aturan-aturan untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Nah, saking mulianya perempuan, bahkan di dalam Al-Quran itu ada surah khusus bagi para perempuan, yaitu surah An-Nisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang keistimewaan perempuan melalui banyak hadis. Di antaranya adalah perempuan solihah adalah perhiasan dunia. Perempuan solihah itu lebih baik daripada bidadari surga. Perempuan diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Perempuan itu dapat masuk surga dari pintu manapun. Perempuan yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Yang terakhir, derajat seorang ibu itu lebih tinggi daripada laki-laki. Maka ketika perempuan itu paham seperti apa dirinya di dalam Islam, mereka tidak akan memerlukan kesetaraan gender lagi untuk menunjukkan seberapa mulia atau seberapa istimewanya mereka. Karena Islam sudah memuliakan atau mengistimewakannya. So, kesetaraan gender bukan satu-satunya cara untuk menghantarkan perempuan itu pada kebaikan dan kemuliaan, tidak juga menghilangkan penindasan, dan tidak bisa menegakkan kehormatan mereka. Hanya dengan syariat Islamlah perempuan itu dapat memperoleh kemuliaan. Islam yang diturunkan oleh Allah yang Maha Adil dan Maha mengetahui hakikat makhluknya, telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Kita sebagai seorang muslimah harus memahami konsep Islam, bahwasanya pahala surga bagi perempuan itu lebih mudah diraih daripada kaum laki-laki. Begitu istimewakan Allah itu mendudukan perempuan. Jadi dalam Islam perempuan itu sudah istimewa tanpa harus disamakan dengan laki-laki dalam segala aspek. Makanya kita butuh yang namanya mengkaji Islam itu lebih dalam lagi, agar kita paham Islam dan terhindar dari paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, sampai di sini dulu ya sob sharing kita kali ini. Insya Allah
ada lagi di pekan berikutnya. Afwan jika ada salah dan khilafnya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.